Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini gue akan memberikan informasi lagi nih teman-teman ya. Kali ini gue akan memberikan informasi seputar news cryptocurrency teman-teman ya. Jadi semuanya kita akan pantau nih di video gue kali ini teman-teman ya. Jadi memang di live streaming sebelumnya ya, ada yang request ya, karena gue terakhir kemarin bahas Breeze itu udah lama ya. Bahas Breeze itu udah 7 hari yang lalu gue terakhir ngebahas nge-Breeze ya, dan ada updatean apa aja nanti bakal kita cek juga. Dan di sini juga ada request ya, Bang, Raca bagaimana Bang? Ya ini gue udah lama banget memang nggak update Raca gitu teman-teman ya. Apakah masih potensi sebenarnya Raca ya? Meskipun ada beberapa yang bilang untuk smart kontraknya itu kurang aman atau gimana teman-teman ya. Tapi kalau gue lihat ya, untuk perkembangan si Raca sendiri memang terus diupdate ya, dikembangkan, bahkan dia berkolaborasi dengan banyak universitas gitu teman-teman ya. Dan nggak tahu kenapa gue tetap masih ada feeling ya ke Raca itu akan ada kenaikan nantinya. Tapi kenaikannya berapa gue juga nggak tahu, tapi gue masih ada feeling si Raca kan dia progresnya ke ini ya teman-teman, ke metaverse teman-teman ya. Dan USM-nya itu terus berkembang. Ya nanti kita akan cek lah updateannya ada apa aja. Dan gue nanti akan coba memantau sentimen-sentimen cryptocurrency saat ini teman-teman ya. So pastikan kalian tonton sampai habis, oke? Tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini ya, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin aja ya. Jadi so. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, kita akan pantau dulu untuk market crypto. Saat ini level Fear and Greed Index berada di level 73 teman ya. Artinya udah mulai naik lagi gitu teman ya. Dan saat ini terlihat banget untuk Bitcoin dalam kurun waktu 1 jam ya, ini naik 0,02, artinya kenaikannya cukup tipis banget teman ya. Tapi anehnya di sini untuk beberapa altcoin tuh malah mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan lah teman ya. Dalam kurun 24 jam ini banyak yang mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan, seperti Cardano nih ya, tumbuh 3%. Di sini untuk Toncoin ya, ini tumbuh 5%. Banyak kok yang tumbuh 3-5% itu banyak sekali ya untuk altcoin dalam kurun waktu 24 jam teman ya. Dan kalau kita lihat sendiri ya di crypto bubble ya, di top 100 rata-rata hijau euro ya saat ini teman. Kalian bisa lihat sendiri ya marketnya teman. Meskipun induk kripto kalau kita lihat di sini ya, ini mengalami pertumbuhan cukup tipis ya, bahkan dia turun teman ya, karena kemarin kan sempat nyampe di 35.000 US dollar dan saat ini di level 34.891 teman. Oke. Dan untuk berikutnya ya, kita akan langsung pantau sentimen-sentimen mengenai cryptocurrency yang udah gue tweet ya teman. Ini gue kutip dari majalah Bitcoin ya, katanya ini mengenai SEC lagi nih teman ya. Kan kita tahu ya untuk SEC saat ini kan dia lagi menangani persetujuan ETF itu teman ya, serta masalah-masalah lainnya ya seputar cryptocurrency gitu teman ya. Jadi SEC ini cukup ribet banget kalau menurut gue pribadi teman ya. Peraturan cryptocurrency di AS itu masih belum jelas sampai sekarang teman ya, yang menyebabkan saat ini memang untuk persetujuan ETF masih menunggu teman. Nah baru-baru ini Bitcoin Magazine atau majalah Bitcoin ini ya, dia mengutip katanya SEC saat ini mengalami kesulitan dalam merekrut Bitcoin dan pakar kripto karena aturan bahwa mereka harus menjual asetnya ya. Jadi mungkin ya rencana SEC untuk merekrut Bitcoin dan pakar kripto ini gue rasa ada kaitannya teman ya dengan persetujuan ETF nantinya ya teman. Karena dengan mereka pakar-pakar kripto, otomatis kan pihak SEC semakin bisa berbenah ya untuk meregulasi semua itu gitu teman. Nah tapi di sini SEC itu disulitkan karena peraturan AS. Jadi saat ini intinya SEC itu mengalami kesulitan untuk merekrut pakar-pakar kripto teman, karena aturan dari AS itu bahwa mereka itu harus menjual asetnya. Artinya nggak boleh memiliki aset kripto gitu mungkin teman ya. Oke, dan di sini Bitcoin Magazine juga men-share ya untuk penjelasan dari statement yang udah dia tweet ini gitu teman ya di sini ya. Oke, dan baru-baru ini teman ya, gue kutip dari data sentimen ya, ini 8 jam yang lalu. Katanya mereka itu melihat ya data aktivitas para pengembang atau dev ya dari beberapa koin ini gitu temen ya. Yang dimana di sini ada beberapa koin yang sangat aktif developernya temen ya, mungkin untuk mengembangkan proyek-proyeknya. Yang pertama itu ada Cardano temen ya, dan setelah itu ada Polkadot, ada Kusama, ada Aptos juga di sini temen ya. Ada Cosmos ya, ada Chainlink, dan banyak lagi temen ya, sesuai yang tertera di sini temen ya. Artinya apa? Artinya proyek-proyek yang udah disebutkan ini ya, ini pengembangnya mungkin gercep ya untuk meningkatkan performa atau meningkatkan proyek-proyeknya ya untuk menyambut masa buruan tiba gitu temen.
Nah, baru-baru ini juga gue kutip juga ya dari arsip Bitcoin, katanya Hong Kong saat ini tuh mempertimbangkan untuk mengizinkan ETF Bitcoin Spot dalam upaya menciptakan pusat aset digital Asia Bloomberg. Ya, jadi kita ketahui memang Hong Kong ini adalah salah satu negara yang sangat very welcome ya untuk cryptocurrency, teman-teman. Bahkan peraturannya tuh benar-benar jelas banget ya mengenai cryptocurrency ini, teman ya. Jadi kalau di AS kan dia mengacu pada pada peraturan HOE ya, yang menyatakan bahwa aset kripto ini sekuritas atau tidak. Dan HOE itu banyak kali mengungkapkan bahwa peraturan tersebut itu udah usang ya untuk menangani cryptocurrency. Jadi beda halnya di Hong Kong, teman ya. Kalau di Hong Kong, teman ya, untuk aset-aset yang dianggap sekuritas itu tuh dipermudah gini, teman ya. Jadi buat para investor itu dikasih opsi atau pilihan ya. Kalau lu mau bermain aman di aset-aset kripto ya, kalian main yang ini. Dan yang dianggap sekuritas itu dikhususkan untuk investor-investor yang udah pro gitu. Yang artinya investor tersebut itu tahu aturan mainnya, tahu resikonya, teman ya. Jika koin-koin tersebut itu dianggap sekuritas oleh si pihak pemerintah Hong Kong, teman ya. Transparan banget gitu loh, peraturannya itu jelas, yang nggak sama seperti di AS gitu, teman. Setahu gua peraturannya sih seperti itu, teman ya. Itu gua update kalau nggak salah di bulan-bulan lalu gitu, teman, mengenai Hong Kong ini, teman ya. Jadi cukup jelas banget peraturan di Hong Kong, makanya dia mengebidik market kripto, dan dia juga ngebidik nih akan menciptakan Hong Kong sebagai pusat aset digital di Asia, teman ya. Apakah bisa terjadi? Bisa aja cuy. Mengingat ekonomi di Asia itu kena Cina, ya teman. Nah, baru-baru ini ya, Michael Saylor 10 jam yang lalu dia itu juga men-tweet, katanya saya baru saja membahas bagaimana perusahaan dapat keluar dari siklus destruktif ya dari pedoman keuangan perusahaan konvensional, mempertahankan modal mereka mengikuti Magnificent Seven dan menciptakan nilai bagi pemegang saham menggunakan strategi Bitcoin yang mirip dengan MicroStrategy. Jadi selama ini kita tahu ya, MicroStrategy kan memiliki banyak Bitcoin. Hal itu tuh untuk menciptakan nilai atau pasak para pemegang saham di MicroStrategy gitu, teman ya. Makanya ketika Michael Saylor itu meningkatkan kepemilikannya ya atau aset Bitcoinnya, makanya kemarin untuk saham MicroStrategy itu sempat naik, teman ya. Karena memang untuk perusahaan MicroStrategy itu di backup oleh si Bitcoin itu sendiri ya, yang memiliki saat ini kalau nggak salah itu 158.000 Bitcoin ya untuk kepemilikan Michael Saylor nih, dan bahkan dia terus mengakumulasi. Nah ini kalian bisa lihat sahamnya itu naik 5% nih, teman ya, untuk saham MicroStrategy ini ya. Kemarin kan diwawancarai oleh si Bloomberg ini, teman ya. Jadi itu adalah strategi di mana MicroStrategy itu menggunakan Bitcoin untuk melikuidasi perusahaannya, teman ya, untuk memperkuat pemegang sahamnya lagi ya. Dan ini menurut Michael Saylor bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan lain gitu, teman ya. Ketika memang banyak perusahaan yang menerapkan strategi seperti Michael Saylor, otomatis ini demand untuk Bitcoin semakin besar gitu, teman ya. Itu kalau menurut gue pribadi, teman ya. Oke. Oh ya temen ya, ini dari kabar Pauchen juga nih temen ya. Jadi mereka itu baru aja merebranding logonya. Kalau kita tahu Pauchen kan logonya itu kaki anjing gitu temen ya. Dan saat ini mereka merebranding. Seperti yang udah gue kasih tahu ya di updatean sebelumnya, bahwa Pauchen kan akan mengupdate ya, rebranding agregator V2 sama beta testnet blockchain layer 2 temen ya. Sempat gue kemarin dapat info mengenai Pauchen ini ya, katanya rebranding tuh akan dibarengi dengan update-nya teknologi. Gue rasa ketika si PaulSwap ini udah nge-rebranding ini, berarti sudah dekat dong untuk uji testnet beta blockchain layer 2-nya. So kita tinggal tunggu aja, nanti untuk perkembangannya bakal gue update temen ya. Nah kebetulan tadi ada yang suruh gue mengecek Brace juga temen ya. Oke, kita akan cek Brace temen. Oke, jadi di sini gue udah masuk di Twitternya si BitGet Brace temen ya. Jadi kenapa gue nggak update Brace ya? Karena memang belum ada updatean ya. Saat ini kita masih menunggu promosi ini ya, dan kabar terbaru mengenai penjelajah blockchainnya temen ya. Dan untuk akhir-akhir ini memang belum ada ya untuk updatean yang cukup signifikan untuk BitGet Brace. Paling updateannya hanya kolaborasi dengan proyek kripto lainnya ya, yang nantinya akan mengintegrasikan BRC20 blockchain dari BitGet Brace itu sendiri teman. Dan menurut gue pribadi, meskipun itu updatean cuma gitu-gitu baik ya, itu ya cukup bagus lah teman ya, paling enggak teman ya. Dan ini katanya Never Network ini menyediakan break ya teman ya, untuk support BitGet Brace ya, network BitGet Brace ya. Dan mereka masih lanjut sepertinya untuk BitGet Brace berkolaborasi dengan Wazir ini teman. Dan pada 4 November kemarin ya teman ya, BitGet Brace itu siapa yang tidak suka aliran masuk pasif ya, BV sedang memasang program staking. Nah ini yang mungkin dari bulan-bulan lalu ya dipertanyakan kenapa staking Brace itu nggak ada gitu teman.
Di AMA-nya mereka tuh menjawab katanya masalah likuiditasnya itu ya yang mereka belum punya katanya teman ya. Nah baru-baru ini mereka mengumumkan katanya BV sedang memasang program staking nih teman ya. Tapi ini baru info aja ya. Jadi untuk update lebih lanjutnya belum ada teman, dan selebihnya belum ada ya updatean lagi mengenai BitGebes, mungkin updatean partnership aja teman ya. So nanti kalau ada updatean untuk BitGebes bakal gue bahas. Nah kemarin juga dari siapa nih yang Dianto Xiao ya menaikkan token Raca Bang. Raca bagaimana Bang? Oke, kita akan cek ya ke Twitter Radio Caca, teman ya. Oke, teman ya, di sini gue udah masuk di Twitternya Radio Caca atau Raca Bab ini teman ya, dimana ini proyeknya lebih ke metaverse dan game play to earn teman ya untuk Raca, teman ya. Kenapa Raca kemarin tuh sempat ditinggalkan banyak komunitasnya, teman ya? Karena memang untuk gamenya ya, game play to earn-nya itu ya, dia itu memberikan hadiah rewardnya dengan token Raca. Harusnya kalau dia menyontoh Axie Infinity, dia memakai rewardnya itu bukan si token Axie-nya, tapi token yang lainnya untuk reward. Nah di Raca ini kita memberi hadiah pemainnya itu dengan token Raca. Alhasil apa? Ketika sudah mendapatkan hadiah, mereka menjual ke market dan yang dikorbankan adalah para holdernya. Tapi nggak tahu untuk sekarang bagaimana sistemnya, karena gue jarang banget untuk update si Raca. Tapi di bulan-bulan lalu memang mereka itu gencar banget ya berkolaborasi dengan banyak universitas teman ya untuk pengembangan metaverse USM ini. Apalagi saat ini narasinya awal tahun ya atau kuartal 1 di 2024 itu lebih ke era metaverse dan web3 teman ya. Ya karena di 2024 ya katanya kan ada Apple Vision Pro itu yang akan meluncurkan produknya itu teman ya. Gue rasa itu akan berdampak yang cukup sangat signifikan untuk proyek-proyek kripto yang bergerak di bidang web3, game, metaverse itu teman ya. Gue rasa akan berdampak ke situ teman, dan beberapa token koin lainnya yang ada sangkut pautnya dengan Apple Vision Pro itu ya teman ya. Kabarnya sih RNDR itu teman. Di sini kalau gue lihat ya pada 11 jam yang lalu benar-benar mereka itu sangat mengembangkan promosi dari USM World-nya. Artinya di sini teman ya, mereka tuh masih tetap berprogres teman ya. Ada progres di sini untuk tim Raca untuk mengembangkan proyek metaverse-nya ini teman. Dan gue rasa gue masih ada feeling untuk Raca itu akan bisa naik ke depannya teman ya. Ya nggak tahu untuk naiknya berapa, gue kurang tahu, tapi gue masih ada feeling. Dan kalian wajib dior teman ya. Jadi lakukan analisa kalian masing-masing untuk Raca. Tapi menurut gue pribadi, Raca ini masih ada potensi untuk naik teman ya. Itu feeling gue karena gue di sini ngelihat progres dari pekerjaan tim Raca ini ya, yang benar-benar mereka itu mengerjakan proyek Raca itu untuk menciptakan value yang lebih ya untuk saat ini. Ya kalau kita lihat untuk saat ini memang market semua rata-rata merah ya kalau kita lihat dari all time high sebelumnya teman ya. Tapi memang penurunan Raca itu cukup besar banget kalau kita lihat dari all time high berikutnya. Tapi bukan berarti Raca itu nggak ada potensi kenaikan. Bahkan di sini untuk top BNB Chain ya untuk project Raca ini dia nomor 3 ya setelah Floki dan Baby Doge kemarin ya. Karena Raca kemarin sempat mengalami kenaikan teman. Jadi itu tadi ya menurut gue pribadi mengenai perkembangan Raca ya. Overall Raca itu saat ini benar-benar mengembangin proyek metaverse-nya untuk menyambut era Web3 ke depannya teman ya. Oke, itu kalau menurut pandangan gue yang mengenai si Raca temen ya. Oh ya temen ya, di grup Telegram gue juga sering ya mengupdate beberapa sentimen serta news cryptocurrency ya. Bahkan baru-baru ini katanya untuk pendiri Ethereum ya itu dituduh melakukan penipuan 1000 kali lipat lebih besar daripada SBF temen ya, atau pendiri dari FTX temen. Nah kok bisa bang ya? Jadi yang menuduh Vitalik Buterin ini ya melakukan penipuan hingga 1000 kali lipat ya, itu yang menuduh itu adalah mantan orang dalam teman ya, atau bisa dibilang mantan penasehat dari Ethereum ya yang bernama Nerayov teman ya. Dimana Nerayov itu mengatakan begini, Ethereum adalah gajah penipu di ruangan yang terlihat 1000 kali lebih besar daripada penipuan SBF ya atau FTX itu teman ya. Dan pada bulan September yang lalu teman ya, mantan penasihat Ethereum atau Nerayov ini teman ya, dia tuh pernah nuduh Vitalik Buterin dan ayahnya ya yang bernama Dmitry Buterin itu telah merusak reputasinya. Apa mungkin ini adalah upaya kotor mantan penasehat Ethereum atau Nerayov ini teman ya untuk menjatuhkan Ethereum? Kita juga nggak tahu teman. Tapi di sini yang pasti Nerayov tuh menuduh Ethereum tuh melakukan penipuan. Nah dasarnya apa kok bisa sampai mantan penasihat Ethereum ini menuduh Ethereum melakukan penipuan hingga 1000 kali lipat lebih besar daripada FTX katanya teman. Menurut Nerayov teman ya, katanya pendiri Ethereum ya Vitalik Buterin dan Joseph Lubin itu telah melakukan berkolusi ya dengan para pejabat AS ya. Salah satunya ketua SEC ya Gary Gensler dan mantan ketua SEC atau Jay Clayton teman ya. Jadi Nerayov ini menuduh
Vitalik Buterin ada transaksi rahasia yang dimana transaksi rahasia tersebut itu katanya adalah transaksi penipuan yang sangat besar. Tapi di sini gue belum tahu ya bukti transaksinya seperti apa. Apakah ini hanya sebatas tuduhan yang gak ada buktinya yang disampaikan oleh Nerayov ya. Yang pasti saat ini Nerayov tuh menuduh Ethereum katanya melakukan penipuan 1000 kali lipat. Tapi untuk kebenaran dari news ini masih dipertanyakan ya dari pihak Nerayov itu sendiri, karena dia hanya menuduh tanpa memberikan bukti. Intinya seperti itulah teman-teman ya. So buat kalian nih yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung. Untuk linknya gua sediakan di kolom deskripsi ya. Dimana setiap harinya gua di sini mengupdate perkembangan serta sentimen-sentimen cryptocurrency ya. Dan di sini kita juga bisa sharing mengenai cryptocurrency dan belajar bareng di sini ya dengan gua dan teman-teman di grup gua teman-teman ya. So jika kalian ingin bergabung, kalian tinggal klik ya, link sudah gua sediain di kolom deskripsi teman-teman. Oke. Dan itu tadi teman ya beberapa sentimen serta updatean news mengenai Racha, BitGetBrace dan lainnya tadi teman ya udah gue sebutin ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan tetap di sini tuh ada disclaimer on ya bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.